lalu. Peristiwa itu terjadi ketika hakim yang menangani kasus korupsi jalan tengah memimpin jalannya sidang di Pengadilan Negeri Medan. Lebih jelas soal motif pembakaran rumah hakim di Pengadilan Negeri Medan, kami akan tanyakan dengan Kapolrestabes Medan, Komisaris Besar atau Kombes Jan Calvin Simanjuntak. Selamat sore, Pak Calvin. Selamat sore Mbak Audrey. Oke, jadi 4 tersangka ini sudah ditetapkan dalam kasus terbakarnya rumah Hakim Warubu. Jadi ini motif dendam dan sakit hatinya berlandaskan karena apa, Pak Kapolres? Baik, terima kasih. Penetapan 4 tersangka sudah kita lakukan pasca penangkapan tersangka pertama di tanggal 14 November yang lalu. Jadi keempat tersangka itu perannya adalah satu tersangka AZ, tersangka 1 yang melakukan pembakaran. 3 tersangka lainnya itu terkait dengan tersangka 2, tersangka 3 yang membantu tersangka 1 AZ menjual hasil curiannya di lokasi TKP ke tempat-tempat lainnya. Tersangka 4 itu merupakan penadah yang pemilik dari toko emas. Jadi 4 tersangka ini memiliki peran yang berbeda-beda. Motif yang berhasil diambil dan disidik oleh penyidik terkait dengan tersangka 1. Tersangka 1 sejak 2021 sampai dengan saat ini 2025 telah bekerja dengan korban KZ. Selama tahun 2021 sampai 2025 setidaknya ada 3 kali tersangka 1 ini keluar kerja dan masuk kembali, keluar kerja dan masuk kembali, keluar kerja dan masuk kembali. Interogasi dan proses penyidikan dijelaskan bahwa tersangka 1 ini dendam dan sakit hati terhadap korban terkait dengan perilaku dan etika yang diterima. Demikian, Mbak. Oke, tapi kan pelaku juga tahu kan yang alias mantan sopir dari korban ini, korban adalah seorang hakim begitu? Yang seharusnya... Betul, jadi tersangka 1 ini sejak 2021 pekerjanya sebagai supir. Fakta demikian sehingga tersangka 1 itu tahu betul seluk-beluk dari rumah TKP tersebut dan tahu betul terkait dengan kebersamaan bersama korban yang merupakan majikan di tempat dia bekerja. Pak Calvin, kalau motifnya dendam, sakit hati, alasannya membakar, tapi kenapa juga harus mencuri? Apa alasannya itu? Berarti artinya ada motif ekonomi di balik itu juga? Awalnya tersangka 1 ini di tanggal 30 bulan sebelumnya itu sudah menerangkan kepada tersangka 2 akan membakar dan mencuri di rumah korban. Jadi persiapan itu sudah ada dan disampaikan ke tersangka 2. Jadi dari motif dendam dan sakit hati tersebutlah itu juga disampaikan kepada tersangka 2 sehingga puncaknya terjadi di kejadian tersebut. Pada saat proses masuknya sudah dipersiapkan alat untuk mencuri, obeng, dan sudah dipersiapkan pertalite untuk membakar dengan tujuan untuk menghilangkan jejak tersangka tersebut. Dia mengambil perhiasan yang ada di dalam kamar dan ada di dalam laci dengan cara mencongkel, dan masuk ke rumah juga dengan cara mencongkel, dan ada juga di depan karena dia sudah tahu seluk-beluk mengambil kunci dari rak sepatu. Kemudian setelah diambil untuk menghilangkan jejaknya disiramkanlah pertalite tersebut di beberapa tempat titik di dalam kamar sehingga terjadinya kebakaran diketahui oleh masyarakat atau penduduk sekitar 10.30 waktu Indonesia Barat. Oke, jadi ini artinya juga dengan penetapan tersangka motifnya sudah diketahui, Pak Calvin. Jadi ini juga semakin menegaskan bahwa tidak ada kaitannya dengan kasus-kasus yang saat ini sedang ditangani oleh Hakim Warubu.
Sampai dengan saat ini, penyidik telah melakukan rangkaian panjang, mulai dari proses penyelidikan, sampai dengan penyidikan, sampai dengan penetapan tersangka. Rangkaian panjang tersebut juga sudah kita melakukan pendekatan-pendekatan secara saintifik investigasi. Di sini juga kita bersama-sama dengan eksternal, termasuk juga dengan Lapor dan Inavis. Fakta yang ditemukan adalah bahwa terang benderang rangkaian panjang dari proses persiapan tersangka menyampaikan ke tersangka lainnya akan niatnya membakar dan mencuri. Dan itulah yang kami temukan sampai dengan saat ini, dan ini prosesnya juga jelas bahwa hasil kejahatannya juga dijual ke tempat-tempat penadah lainnya, dan ini juga berhasil kita ungkap. Artinya ada unsur perencanaan sampai tahu kalau korban ini kapan keluar untuk menjalani sidang, kemudian para tersangka melakukan pengambilan harta dan juga pembakaran di situ. Pak Calvin, pertanyaan berikutnya adalah apakah benar hanya tergerak atau digerakkan hanya 4 tersangka ini, tidak ada orang lain di belakangnya? Betul Mbak Andre, berarti rangkaian panjang ini yang saya sebutkan tadi persiapannya cukup matang, karena sebelum melakukan tindakan tersebut, tersangka satu ini juga datang pagi-pagi ke kantor Pengadilan Negeri Medan untuk memantau keberadaan korban. Oh, itu ada CCTV-nya juga? Dan sempat berbicara juga dengan security yang ada di sana, dengan menanyakan terkait dengan Bapak ada di mana, korban ada di mana. Keterangan tersebut setelah itu barulah dilakukan proses pembakaran tersebut. Terlihat juga di CCTV bahwa tersangka tidak langsung masuk ke rumah, tetapi mengamati. Mengamati dari beberapa titik, mengamati juga dari belakang kompleknya dengan cara berjalan. Dan di CCTV teramati bahwa beberapa kali, setidaknya 3 kali dia berhenti untuk 2 hal. Yang pertama, memastikan keberadaan korban yang merupakan istrinya yang masih ada di rumah, ternyata sudah pergi. Yang kedua, dia ingin memastikan dan memantapkan tindakan dia. Jadi pada saat kami menanyakan, memang ada keberanian dan ada juga keraguan di situ. Jadi dia ingin memantapkan hatinya, sehingga pada saat jam masuknya di 10.17 itu dia sudah mantap melakukannya. Pak Calvin, kalau gitu singkat saja Pak, ini sebenarnya yang ingin dikuasai hartanya baru membakar, atau membakarnya ini memang jadi motif utama, dan apakah ada dokumen-dokumen dari Hakim Worowo ini yang hilang? Singkat saja Pak Calvin. Pertanyaan menarik Mbak. Awal yang dilakukan adalah pencurian, karena dia langsung mencari barang-barang berharga. Dilanjutkan dan ingin menghilangkan jejak dari pencurian itu sehingga dia membakar TKP tersebut. Singkatnya demikian, Mbak. Oke, dan tidak ada dokumen-dokumen yang dibakar atau diambil? Sampai dengan saat ini tidak ada, karena ada berangkas yang tidak dilakukan tindakan apapun oleh tersangka, hanya lemari pakaian yang di dalamnya laci dan di dalamnya adalah kotak perhiasan. Kapolres Tabes Medan, Kombes Calvin Simanjuntak, terima kasih untuk berbagi soal penangkapan 4 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembakaran rumah Hakim Worowo. Terima kasih Pak Calvin. Kita ke topik lainnya, Saudara. Sebanyak 187 pendaki dan pemandu telah dievakuasi dengan selamat ke Ranupane. Evakuasi dilakukan dalam